Mengapa orang Jawa menganggap kemenangan tidak selalu mulia? Dalam kehidupan, banyak orang menganggap kemenangan sebagai tujuan akhir. Siapa yang lebih kuat, lebih pintar, atau lebih berhasil dianggap sebagai pemenang. Namun, falsafah Jawa memandang kemenangan dengan cara yang berbeda. Bagi orang Jawa, menang tidak cukup hanya dengan mengalahkan orang lain. Sebab, kemenangan yang dibangun di atas penghinaan justru menghilangkan kemuliaan itu sendiri. Karena itulah lahir sebuah petuah sederhana, namun penuh makna, menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan orang lain. Falsafah ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak perlu disertai kesombongan, ejekan, atau keinginan mempermalukan pihak yang kalah. Sebab, setiap manusia memiliki martabat yang patut dijaga. Bayangkan seseorang yang memenangkan sebuah perdebatan. Ia memiliki semua fakta dan berhasil membuktikan bahwa pendapatnya benar. Namun setelah itu, ia terus mengejek lawannya, membuka kekurangannya, bahkan menjadikannya bahan tertawaan. Mungkin ia berhasil memenangkan perdebatan, tetapi ia kehilangan kehormatan di mata orang-orang yang menyaksikannya. Sebaliknya, orang yang benar-benar bijaksana akan berhenti ketika kebenaran telah tersampaikan. Ia tidak merasa perlu menambah luka pada orang yang sudah kalah. Baginya, kemenangan bukanlah kesempatan untuk meninggikan diri, melainkan ujian untuk menunjukkan keluhuran budi. Inilah yang membedakan falsafah Jawa dengan cara pandang yang hanya mengejar hasil. Orang Jawa percaya bahwa nilai seseorang tidak hanya terlihat dari bagaimana ia berjuang untuk menang, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap setelah kemenangan itu berada di tangannya. Sebab, kemenangan yang paling indah adalah kemenangan yang tetap meninggalkan rasa hormat, bukan rasa malu, bagi siapapun yang mengalaminya. Apa yang terjadi ketika kemenangan dikuasai ego? Tidak semua orang mampu bersikap bijak ketika berada di atas. Bagi sebagian orang, kemenangan bukan sekadar pencapaian, tetapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Disinilah ego mulai mengambil alih. Ego tidak puas hanya dengan menang. Ego ingin diakui, dipuji, dan melihat orang lain berada di bawah. Akibatnya, kemenangan sering berubah menjadi kesombongan. Kata-kata yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi sindiran. Keberhasilan yang seharusnya menjadi inspirasi malah dijadikan alat untuk merendahkan. Fenomena seperti ini dapat kita temui di mana saja. Dalam perdebatan, seseorang terus menyerang lawannya, meski pembahasan telah selesai. Di tempat kerja, ada yang sengaja memamerkan jabatan atau pencapaiannya agar orang lain merasa kecil. Bahkan dalam hubungan pribadi, ada yang menjadikan keberhasilannya sebagai cara untuk membalas rasa sakit di masa lalu. Padahal, ketika seseorang membutuhkan penghinaan untuk menikmati kemenangannya, sesungguhnya ia sedang menunjukkan bahwa dirinya masih dikendalikan oleh ego. Ia merasa harus menjatuhkan orang lain agar tampak lebih tinggi. Semakin besar keinginan untuk mempermalukan, semakin terlihat bahwa kemenangan itu belum diiringi kedewasaan. Falsafah Jawa mengingatkan bahwa kemenangan yang lahir dari ego tidak akan membawa ketenangan. Mungkin seseorang memperoleh tepuk tangan sesaat, tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rasa hormat dari orang lain. Sebab, orang akan lebih mudah melupakan siapa yang menang daripada melupakan bagaimana sikap seseorang saat berada di puncak keberhasilannya. Mengapa orang yang rendah hati justru lebih dihormati? Rasa hormat tidak bisa dipaksa, dibeli, atau diminta. Ia tumbuh dari sikap yang konsisten. Itulah sebabnya orang yang rendah hati seringkali lebih dihormati daripada mereka yang gemar memamerkan keunggulannya. Dalam falsafah Jawa dikenal sikap andap asor, yaitu bersikap rendah hati,
tanpa merendahkan diri. Orang yang memiliki ilmu tidak merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya paling pintar. Orang yang memiliki jabatan tidak menggunakan kedudukannya untuk membuat orang lain merasa kecil. Begitu pula orang yang berhasil mencapai kesuksesan, ia membiarkan hasil usahanya berbicara, bukan kesombongannya. Sikap seperti ini membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak takut untuk berdiskusi, tidak sungkan untuk belajar, dan tidak merasa terancam oleh keberhasilan seseorang. Sebaliknya, orang yang gemar membanggakan diri seringkali hanya mendapatkan pujian di depan, tetapi menjadi bahan pembicaraan di belakang. Kerendahan hati juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak bertambah karena pujian dan tidak berkurang karena tidak mendapat tepuk tangan. Inilah mengapa dalam budaya Jawa, kemenangan yang disertai kerendahan hati dianggap lebih luhur daripada kemenangan yang dirayakan dengan kesombongan. Sebab, keberhasilan yang dibarengi adab akan meninggalkan jejak yang baik di hati banyak orang. Pada akhirnya, bukan besarnya pencapaian yang membuat seseorang dikenang, melainkan cara ia memperlakukan orang lain ketika berada di atas. Bagaimana menerapkan menang tanpa ngasorake dalam kehidupan? Falsafah yang baik tidak berhenti sebagai nasihat, tetapi menjadi sikap dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip menang tanpa ngasorake dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita hadapi. Saat pendapat kita terbukti benar, tidak perlu terus mencari kesalahan orang yang berbeda pandangan. Cukup sampaikan kebenaran dengan baik, lalu akhiri perdebatan tanpa meninggalkan luka. Tujuannya adalah menemukan jalan keluar, bukan mencari siapa yang paling unggul. Ketika memperoleh rezeki, jabatan, atau pencapaian yang lebih tinggi, jadikan keberhasilan itu sebagai motivasi bagi orang lain, bukan alat untuk membandingkan atau meremehkan mereka yang masih berjuang. Setiap orang memiliki waktu dan jalan hidup yang berbeda. Begitu pula ketika berhadapan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Ada kalanya keadaan berbalik dan kita berada pada posisi yang lebih baik. Pada saat seperti itulah karakter seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia memilih membalas dengan mempermalukan atau cukup melangkah maju tanpa menyimpan keinginan untuk menjatuhkan? Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Tidak semua kemenangan harus diumumkan. Tidak semua kesalahan orang lain harus diceritakan. Ada kalanya diam jauh lebih menjaga kehormatan, baik kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, menang tanpa ngasorake bukan tentang membuat semua orang senang. Falsafah ini mengajarkan agar setiap keberhasilan menjadikan kita lebih bijaksana, bukan lebih angkuh. Sebab, kemenangan yang disertai adab akan selalu lebih bernilai daripada kemenangan yang hanya memuaskan ego. Kemenangan terbesar bukan atas orang lain, melainkan atas diri sendiri. Pada akhirnya, setiap kemenangan akan berlalu. Jabatan bisa berganti, harta bisa berkurang, dan tepuk tangan suatu hari akan berhenti. Yang akan tetap melekat adalah karakter yang kita tunjukkan selama menjalani semuanya. Falsafah Jawa mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menjadikan orang lain sebagai ukuran keberhasilannya. Selalu akan ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, atau lebih berpengaruh. Jika hidup hanya dihabiskan untuk mengalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah benar-benar merasa menang. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah orang di hadapan kita, melainkan kesombongan, amarah, dan keinginan untuk selalu merasa lebih unggul. Ketika seseorang mampu mengendalikan semua itu, ia tidak lagi mudah terpancing oleh hinaan, tidak haus pujian, dan tidak menjadikan keberhasilannya sebagai alasan untuk merendahkan siapapun. Itulah makna terdalam dari
menang tanpa ngasorake. Kemenangan tidak diukur dari banyaknya orang yang berhasil kita kalahkan, tetapi dari kemampuan menjaga hati ketika berada di atas. Sebab semakin tinggi seseorang berdiri, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tetap rendah hati. Maka ketika keberhasilan datang menghampiri, jangan bertanya, siapa yang berhasil aku kalahkan? Tetapi tanyakanlah, apakah kemenangan ini menjadikanku pribadi yang lebih bijaksana? Karena dalam pandangan orang Jawa, kemenangan yang paling mulia bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Orang yang mampu menaklukkan egonya akan dihormati, bukan karena kekuasaannya, melainkan karena keluhuran budinya. Dan kehormatan seperti itulah yang akan bertahan jauh lebih lama daripada kemenangan apapun.